pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang cahaya menembus benda bening. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanima. Nama saya Matthew. Saya Orion. Yang pertama adalah cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnet karena dapat merambat di ruang hampa udara. Cahaya itu dibedakan dengan dua jenis, yaitu cahaya tampak dan cahaya tidak tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang dapat dilihat oleh mata. Contohnya seperti cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya api, dan yang lain-lainnya. Lalu ada juga cahaya tidak tampak, yaitu cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata. Contohnya itu seperti cahaya ultraviolet, cahaya X, cahaya inframerah, dan cahaya yang lain-lainnya. Sifat-sifat cahaya itu ada 5, yaitu contohnya seperti cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, dan cahaya dapat dipantulkan. Kelompok kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya seperti akuarium, kaca jendela, botol kaca, dan yang lain-lain. Contohnya seperti gambar yang di sini, ada senter dan botol. Senter itu dapat menembus botol karena botol itu bening. Tetapi sebaliknya dengan benda gelap. Benda gelap adalah benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya seperti batu, tembok, dan yang lain-lain. Mereka tidak akan bisa tembus, melainkan akan membentuk bayangan. Apakah ada yang mau bertanya? Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang cahaya merambat lurus. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Jorel. Nama saya Godin. Dan saya Dian. Penjelasan cahaya merambat lurus adalah cahaya yang paling dapat dilihat. Cahaya merambat lurus akan terjadi jika melewati suatu medium perantara, tidak memerlukan medium dan bergerak dalam kecepatan cahaya. Cahaya merambat lurus tidak akan dibelokkan ketika merambat apabila tidak ada penghalang di depannya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 m. Dan juga ada contoh-contoh cahaya merambat lurus, yaitu kita sering melihat cahaya yang menembus kaca jendela rumah kita. Ada juga cahaya dari lampu senter dan juga cahaya berkas cahaya dari proyektor film. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kita akan mempresentasikan sifat cahaya yang berjudul cahaya yang dapat diuraikan. Ya.
sebagai cahaya berwarna. Contohnya adalah cahaya putih seperti cahaya matahari, cahaya senter, dan salah satu peristiwa dalam pemakaian cahaya dalam kehidupan sehari-hari adalah proses terjadinya pelangi. Pelangi terjadi karena adanya cahaya dan matahari yang menembus tetesan air hujan. Dan biasanya pelangi sering terlihat setelah hujan turun. Cahaya matahari diuraikan menjadi warna merah, hingga kuning, hijau, biru, nila, dan kuning. Jadi cahaya dapat diuraikan kalau kita melewatkan cahaya pada benda-benda tertentu. Contoh-contohnya seperti sirih berwarna pelangi dan gelembung berwarna pelangi. Selamat pagi semuanya. Sekarang kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sifat-sifat cahaya. Salah satunya adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dibagi jadi 5, mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifatnya ada 5. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Dan yang kelima adalah cahaya dapat merambat lurus. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang menyilang, seperti permukaan air dan juga cermin. Cahaya menjadi pemantulan cahaya menjadi 2. Yang pertama, pemantulan berbaur. Pemantulan berbaur terjadi ketika permukaan benda tidak datar, dan perubahan teratur terjadi ketika permukaan benda datar. Pemantulan cermin dibagi menjadi 3. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar memiliki bayangan yang tegak dan juga semu atau maya. Sedangkan sekum memiliki bayangan yang lebih besar, semu dan juga nyata. Kalau cermin sembung, bayangannya lebih kecil dan juga semu atau maya. Sekian dari presentasi kita. Terima kasih. Selamat pagi bagi Rizwana dan teman-teman. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang pembentukan cahaya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu pembentukan cahaya? Pembiasaan cahaya itu adalah merupakan sebuah peristiwa pembelokan arah merambat cahaya yang terjadi saat cahaya melewati suatu bidang batasan atau 2 medium yang berbeda. Nah, sekarang saya akan memberitahukan contoh-contoh pembentukan cahaya. Jadi yang pertama yang paling sering kita lihat adalah memasukkan sensor atau surat ke dalam gelas yang bisa terjadi. Saya akan mempraktikkan
dalamnya, tapi sebenarnya tidak lengkap. Yang kedua adalah kita harus berhati-hati terhadap kolam yang terlihat dangkal, karena dasar kolam yang dipenuhi air akan terlihat lebih dangkal dan yang sebenarnya ketika dilihat dari dangkal, sebab di lingkungan tersebut terjadi biasa cahaya, yaitu ketika cahaya yang datang dari udara sebagai medium kurang rapat menuju air sebagai medium yang lebih rapat. Kalian juga harus tahu biasa terjadi karena cahaya digelapkan menjauhi garis dangkal. Bagian 3, pelangi biasanya turun setelah hujan yang disertai dengan panas. Peristiwa pelangi disebabkan oleh dispersi dari cahaya matahari yang memiliki sifat polikromatik dan diubah menjadi cahaya monokromatik. Hal ini terjadi karena cahaya tersebut dibiarkan oleh tetesan air hujan. Cahaya matahari yang telah dibiaskan akan menghasilkan warna-warna cahaya matahari menjadi Yang terakhir teman-teman adalah berlian. Mungkin kita nggak tahu kalau itu bisa dijelaskan. Jadi saya nggak punya contoh berlian, ini harga yang mahal dan kita juga nggak boleh menghabiskan berlian. Jadi berlian ini kalau ada cahaya dia akan dapat berkilau. Sekian dari presentasi